Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul dipromosikan. Setiap dari kita ingin dipromosikan atau dinaikkan gaji dalam banyak hal ya tentunya. Misalnya dalam hal pekerjaan, kita ingin pekerjaan kita dipromosikan lebih besar lagi. Saat menjadi karyawan, kita ingin jabatan atau pangkat kita dinaikkan. Karena dipromosikan adalah hal yang menguntungkan untuk seseorang. Itu sebabnya dipromosikan adalah hal yang didamba-dambakan oleh semua orang, saya rasa. Tapi tahukah kita bahwa ketika kita itu dipromosikan, maka ada tanggung jawab yang lebih besar dan banyak yang mengikuti juga. Ada musuh-musuh baru yang berdatangan karena iri kepada kita mungkin. Ada kewajiban-kewajiban yang ditambahkan kepada kita. Ada masalah-masalah baru di hidup kita. Dan ada banyak tuntutan-tuntutan baru yang dituntutkan kepada kita. Tahukah kita apa yang dilihat seseorang bos itu saat mempromosikan seseorang? Ya, hal tersebut adalah saat seseorang tersebut dirasa mampu mengisi bagian yang lebih tinggi. Dirasa mampu dalam banyak hal. Ilmunya, karakternya. Saya rasa hal tersebut juga yang Tuhan lakukan. Saya percaya bahwa Tuhan itu sangat rindu memberkati anak-anaknya. Tapi sayangnya anak-anaknya terkadang dirasa belum siap untuk dipromosikan. Karena apa? Jangan-jangan nanti kalau dipromosikan kehilangan keselamatannya. Sebab keselamatan itu melebihi dari apapun. Melebihi diberkati atau dipromosikan. Bahkan juga melebihi kedudukan dan kekuasaan. Mari kita lihat bagaimana kisah seorang tokoh yang Tuhan promosikan luar biasa di hidupnya. Orang tersebut adalah Daud. Perjalanan Daud untuk menjadi seorang raja dan menjadi panutan banyak orang tidak dengan cara yang instan. Ada proses-proses yang Tuhan lihat dalam diri Daud. Itu sebabnya saat Daud diurapi di antara saudara-saudaranya, Tuhan berkata kepada Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini kita bisa pelajari sesuatu, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan lihat di dalam diri Daud, sehingga Tuhan ingin mempromosikan Daud menjadi raja dari seorang penggembala domba. Mari kita lihat satu hal yang menarik dari Daud yang membuatnya dipromosikan oleh Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 59 ayatnya yang pertama dan keempat. Ini latar belakang Mazmur ini dibuat. Ayat yang pertama, untuk memimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan. Miknab Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Ayat yang keempat, sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan penganggaran. Aku tidak berdosa, ya Tuhan. Secuil latar belakang dari Mazmur ini adalah saat Daud dikejar oleh Raja Saul. Padahal Daud tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi mari kita lihat respon Daud saat Daud ini dikejar. Kita baca di ayatnya yang ke-10, lalu 16 sampai 18. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang kepadamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Mereka mengembara mencari makan, apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorak karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Dikatakan di ayat yang ke-10, aku mau berpegang kepadamu. Di ayat-ayat yang selanjutnya juga dikatakan yang tadi kita baca, Daud ini sungguh-sungguh percaya kepada Allahnya. Dan hal ini pun kita temui saat ia melawan Goliat. Daud dengan pede maju di hadapan Goliat dan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, dan seterusnya. Salah satu hal yang menarik dari Daud adalah dia menghidupi apa yang ia ucapkan, dan Tuhan melihat itu.
Kita bisa temui banyak penyanyi dan penulis lirik yang hebat mungkin. Kita bisa melihat banyak orang yang menyelesaikan membaca Alkitab hingga puluhan kali. Kita bisa melihat pendeta yang berkhotbah dengan luar biasa. Tapi kita mungkin akan lebih sedikit menemukan orang yang menghidupi firman Tuhan, menghidupi apa yang ia baca, menghidupi apa yang ia katakan. Tapi berbeda dengan Daud. Daud punya modal yang kuat untuk dipromosikan oleh Tuhan, yaitu dia menghidupi firman. Ia menghidupi apa yang ia ucapkan tentang Tuhan. Daud benar-benar menjadikan Tuhan kota bentengnya. Tuhan menjadi tempat pelariannya. Saat ia dalam kesesakan dikejar-kejar oleh Saul, ia benar-benar mencari Tuhan, bukan yang lain. Bisa kita temukan banyak mazmurnya saat ia dikejar Raja Saul, saat ia menggembalakan domba, ia melawan hewan-hewan yang hendak menyerang domba-dombanya, di mana kondisi tersebut tidak masuk akal sebenarnya. Cara Daud melawan Goliat dan hewan-hewan yang menyerang domba-dombanya itu. Saat melawan Goliat pun ia melakukan apa yang ia imani, yang ia katakan. Dia tidak takut, tapi dia dengan berani pede maju di hadapan Goliat. Itu adalah salah satu model yang mungkin Tuhan lihat dalam diri Daud. Yang Tuhan nilai bahwa Daud punya modal yang kuat untuk mengisi posisi seorang raja. Yaitu dia menghidupi firman-Nya. Dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu akan banyak masalah datang pada raja yang selanjutnya setelah Saul. Dan ini dibutuhkan orang-orang yang benar-benar menghidupi firman-Nya. Di sini kita belajar, saudara, salah satu hal yang membuat Daud dipromosikan yaitu menghidupi firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan itu modal yang dasar yang harus kita punya juga. Dikatakan orang-orang mendengar dan melakukan firman adalah orang yang membangun rumah di atas batu. Artinya, fondasi yang kuat di hidup ini adalah mendengar firman dan melakukannya. Kita tahu ada pepatah mengatakan semakin tinggi pohon semakin besar anginnya. Bagaimana pohon tinggi itu bisa bertahan kalau akarnya saja tidak kuat? Dengan sekejap mata pun akan hilang, tetapi berbeda dengan pohon yang memiliki akar yang kuat. Dan akar yang kuat itu adalah dengan mengenal Tuhan sungguh-sungguh dan menghidupi firman-Nya, melakukan firman-Nya. Jika kita rindu, saudara, untuk dipromosikan, seperti Daud mungkin, mari kita belajar hal dasar ini terlebih dahulu. Kita pertanyakan kepada diri kita, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh menghidupi firman-Nya? Atau itu cuma sekedar di mulut, di pikiran, di nyanyian kita? Atau mungkin bahkan kita tidak mengenal sama sekali siapa Tuhan itu karena kita jarang membaca firman, tidak pernah membaca firman. Jadi saudara, mari kita tidak hanya menjadi pembaca firman, tapi menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati.